Bab 1023. Pembentukan reinkarnasi sendiri. Di malam hari yang gelap dan berangin, semua partai istana surgawi memulai perjalanan pulang mereka, tetapi semuanya berekspresi sedih. Pengepungan yang direncanakan dengan cermat telah berakhir. Pedang Suksian menghancurkan langit dan menghilang dari dinasti Dacu. Namun, kekalahan dalam pertarungan ini sangatlah tragis. Bintang Ye dan Putri Suci Istana Bintang Bulan telah meninggal, Suwandi dan Lucy juga telah meninggal, bahkan Fancy juga telah meninggal, hanya meninggalkan sebuah hubungan cinta yang telah hancur. Harley dibawa kembali ke Sekte Hang Yue dan tertidur. Dia tidak lagi dalam kondisi batas garis keturunan, tetapi seluruh rambutnya berubah menjadi warna putih. Hal yang paling menyakitkan dari masalah tentang Suwandi adalah membunuh orang yang paling dia cintai dengan tangan sendiri. Dia tidak lagi bisa menemukan wanita yang mengenakan pakaian peri 7 warna dari kehidupan ini dan reinkarnasi berikutnya terlalu jauh darinya. Puncak gadis giok. Lancy duduk diam di dekat kasur Ais Jade. Dia sama sekali tidak bergerak, bagaikan patung es. Dia juga penuh dengan rambut putih, tangannya yang pucat juga membelai rambut Harley yang berantakan dan meraba wajahnya yang tampak tua dan lelah itu. Dia tidak menyalahkan Harley karena membunuh kakaknya, karena Harley sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah Fancy. Semuanya salah pedang Suksian, pedang tersebut yang memanipulasi kakaknya, yang menyebabkan mereka saling melewatkan hingga berkali-kali dan menyebabkan sepasang kekasih memiliki penyesalan seumur hidup. Di depan pintu, Yona Sangguan, Desi dan yang lainnya berada di sana. Namun, semuanya diam dan tidak berbicara. Pada saat ini, Rani dan Shirley yang biasanya paling nakal pun terdiam dan diam-diam menyeka air mata. Sela juga sangat patuh. Dia terkadang juga mengangkat kepalanya untuk melihat mereka dengan mata besar yang penuh dengan kebingungan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan para orang tua ini, mengapa mereka tidak berbicara. Puncak gadis giok menjadi seperti tempat larangan, tidak ada yang berani melangkah masuk karena takut merusak ketenangan yang seharusnya. Di bawah kaki gunung, Brady dan Yunandi berjalan-jalan di sana. Mereka berkali-kali ingin maju, tetapi sampai akhirnya tetap berhenti. Terlalu banyak masalah yang terjadi, yang membuat mereka lengah dan tidak tahu bagaimana cara menghibur yang lain. Di atas puncak gunung, naga kuno mistik diam-diam menghela napas dan mengeluh, tanyakan pada dunia, apa itu cinta? Cinta. Jeanne menatap langit dengan tenang dan berekspresi bingung. Satu kata cinta tidak dapat menceritakan perubahan waktu. Naga kuno mistik menarik napas yang dalam dan hanya fokus dalam meratapi nasib. Dia telah melupakan masa lalu Ratu Donghua dan Kaisar Huang, sang tubuh suci. Meskipun Jeanne hanyalah sisa-sisa jiwa, dia juga mewarisi banyak ingatan Ratu Yuesang, termasuk cinta dari Ratu. Pada era tertentu yang telah berlalu, Ratu juga melihat Kaisar Huang meninggal dalam pertarungan dengan mata kepala sendiri. Rasa sakit seperti itu tetap terukir di dalam jiwanya dan tidak akan pernah hilang meskipun sudah lama berlalu. Katakan tentang pedang Suksian. Setelah berpikir sejenak, naga kuno mistik mengubah topik pembicaraan. Dia tidak ingin membahas tentang cinta lagi. Tidak ada di dinasti Dacu lagi. Jeanne juga menarik kembali pemikirannya dan berkata, sepertinya dia telah pergi ke suatu wilayah yang tidak dikenal. Seberapa dalam pengetahuanmu tentang dinasti Dacu? Naga kuno mistik menoleh. Setelah mengenal Jeanne sekian lama, pada akhirnya dia tetap menanyakan pertanyaan seperti itu dengan nada bicara yang penuh makna. Dia tidak memiliki ingatan akan dinasti Dacu, tidak berarti Jeanne juga tidak memilikinya. Dari ingatan yang kuwariskan, tidak ada dinasti Dacu, ujar Jeanne. Kalau begitu, bagaimana pandanganmu tentang sebidang tanah ini? Tanya naga kuno mistik lagi. Ini sangat misterius. Jeanne berkata,
di sini terdapat banyak makhluk yang tidak bisa kita lihat. Tidak hanya satu tentara kaisar yang berdiam di tempat ini, bahkan alam kaisar semu juga dapat ditekan. Tanah ini menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Yang bisa dipastikan adalah dinasti Dacu merupakan sebuah penjara, ujar naga kuno mistik sambil menyentuh dagunya, lalu berkata, yang terpisah dengan domain puluhan ribu surgawi, orang lain tidak bisa masuk dan orang di sini juga tidak bisa keluar. Aku juga setuju akan hal ini. Apakah kamu pernah pergi ke partai Tianxuan? Aku tidak diizinkan masuk. Jeanne menertawakan diri sendiri, lalu berkata, orang yang berhak mengetahui semua rahasia hanyalah 9 kaisar dinasti Dacu. Sayangnya, kita tidak mungkin bisa dan tidak berjodoh dengan kultivasi level langit. Di kehidupan yang lalu, kita adalah kaisar agung. Tapi pada era ini, kita hanyalah bawahan. Naga kuno mistik tersenyum sambil menggelengkan kepala. Jeanne tidak lagi berbicara, dia menaiki langit ilusi dengan tenang, kemudian bergegas menuju kedalaman sekte Hang Yue. Mungkin, dia ingin mencari tempat di mana tidak ada orang lain untuk mengenang kembali sosok yang keras kepala itu dan memikirkan apa arti cinta. Naga kuno mistik tetap berdiri di puncak gunung dan melihat arah puncak gadis giok dengan tenang, seolah-olah dia dapat melihat Harley yang sedang tidur di atas kasur ais jade. Malam yang sunyi berubah menjadi fajar dalam sekejap mata. Kecemerlangan cahaya pagi menyebar ke seluruh dunia dan seluruh sekte Hang Yue ditutupi oleh pakaian yang indah. Para murid berlatih seperti biasa. Murid generasi baru sekte Hang Yue dapat digambarkan sebagai bintang terang. Mereka seharusnya beruntung memiliki dunia yang damai karena tidak perlu berperang dalam kekacauan. Segala sesuatu berjalan dengan tertib. Di atas puncak gadis giok, Harley masih tertidur, dia sama sekali tidak bergerak seperti patung batu. Mungkin, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, jadi dia tidak ingin bangun dan lebih memilih untuk berlama-lama di alam mimpi masa lalu. Lancy telah pergi, dia berjalan memasuki kamar Fancy dan membantunya membersihkan debu serta merawat barang peninggalannya. Pada saat tertentu, dia mengira bahwa Fancy masih hidup. Namun, saat menoleh ke belakang, tidak ada apapun. Siang dan malam berganti tanpa henti. Dinasti Dacu benar-benar menyambut kedatangan era yang makmur. Kekuatan Beichu yang sebelumnya tersisa juga telah dihilangkan. Kekuatan istana surgawi telah melampaui 9 kaisar semua dinasti. Para raja juga tidak berani keluar dengan gegabah dan membuat masalah. Dalam sekejap mata, 9 hari telah berlalu diam-diam. Di malam hari yang tenang, Lancy mengelap wajah Harley, lalu berbalik dan berjalan keluar, menginjakkan kaki di puncak gadis giok dan menatap langit berbintang dengan tenang. Dia berharap bisa menemukan bintang paling terang. Di atas kasur ais jade, Harley tidur dengan nyenyak dan damai. Tiba-tiba, ada sedikit rasa sakit di pertengahan alisnya, kemudian tubuhnya yang kaku itu bergetar. Brak. Pada detik berikutnya, dia membuka mulut dan mendengus, "Aku yang membuka gunung ini, aku yang menanam pohon ini. Jika ingin menyeberangi jalan ini, tinggalkan harta untuk membeli jalur tersebut." Jika ada orang di sini, mereka pasti terkejut. Dia jelas tidak sadar, tetapi dia mengucapkan perkataan seperti itu. Tidak heran jika dia mengigau, anehnya, dia yang sedang dalam kondisi patah hati malah menunjukkan ekspresi galak. Ditambah dengan kata-kata yang dia katakan sebelumnya, dia seperti seorang perampok yang berbahaya dan sedang menghalangi seseorang dan melakukan perampokan. "Selamat, sang nyonya telah mengandung." Dia berbicara lagi, nada bicaranya yang awalnya galak seketika menjadi tunduk. Ekspresi perampok ganas itu tiba-tiba berubah menjadi ekspresi menyanjung, seperti seorang tabib yang mampu memeriksa nadi dan mengatakan bahwa sang nyonya telah mengandung dari hasil periksanya.
Seorang pahlawan bergabung dengan tim tentara untuk melindungi keluarga dan negara. Dalam sekejap, nadanya berubah lagi, nada bicaranya menjadi nyaring dan kuat, ekspresi menyanjungnya seketika berubah menjadi tegas, seperti seorang jenderal yang siap bertempur, yang menganggap kematian sebagai kepulangan sebelum mulai berperang. Cuacanya bagus, tahun ini seharusnya akan mendapatkan hasil panen yang bagus. Dalam hidupku, aku pasti akan bisa memperluas wilayah dan menciptakan dinasti raja. Saudara, ingin makan atau menginap? Ketika aku kembali dengan sukses, aku akan menikahimu. Tunggu aku. Setelah melalui perjalanan melewati pegunungan ini, aku akan membelikan anggur untuk semuanya dan pasti cukup. Harley berbicara tanpa henti dan mengucapkan perkataan yang sangat aneh. Selain itu, ekspresi dan nada bicara dari setiap perkataan yang diucapkan selalu berbeda, seolah-olah memainkan berbagai macam karakter, terkadang seperti perampok, terkadang seperti tentara, terkadang seperti tabib dan terkadang seperti pelayan. Anehnya, dia sama sekali tidak membuka mata sejak awal dan ucapan-ucapan anehnya seperti berada dalam mimpi. Apa yang terjadi? Mendengar ucapan-ucapan aneh dari Harley dan raut wajah Harley yang berubah-ubah, Fuya yang berada di depan tirai air ajaib partai Tian Xuan itu menggaruk kepala akibat kebingungan. Dia berkata, apakah dia terpukul karena kematian Fancy dan langsung menjadi gila? Lihat tubuhnya baik-baik, ujar Teresa Donghuang. Apakah ada yang aneh? Gumam Fuya. Dia berjalan lebih dekat dan menatap tubuh Harley. Setelah itu, dia menemukan masalahnya, yaitu ada sesuatu yang aneh pada tubuh Harley. Terdapat beberapa cahaya yang melilit tubuhnya, yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, yang mengandung kekuatan misterius yang tidak dapat dijelaskan, yang sedang membentuk jalinan sendiri, yang merupakan sesuatu seperti reinkarnasi. Apakah itu? Fuya menatap Teresa dengan terkejut. Kekuatan reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi. Fuya terkejut hingga tercengang. Bukankah kamu ingin mengetahui alasan mengapa Harley bisa melampaui 6 reinkarnasi dinasti Dacu? Teresa berkata, bahkan reinkarnasi surgawi pun tidak dapat mengetahui kehidupan masa lalu dan kehidupannya sekarang. Jawabannya ada di tubuhnya. Dia membentuk reinkarnasi sendiri. Bagus, reinkarnasi sendiri. Teresa berkata, dia sedang menyerap kekuatan reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya dan kekuatan reinkarnasi tersebut juga mengandung banyak kenangan yang rusak dari kehidupan sebelumnya. Misalnya, dia pernah menjadi perampok dalam satu kehidupan, pernah menjadi tabib dalam kehidupan selanjutnya, pernah menjadi tentara dalam kehidupan yang lain dan juga pernah menjadi pelayan toko dalam kehidupan tertentu. Ini juga merupakan alasan mengapa dia bisa mengatakan ucapan-ucapan aneh itu. Sulit dipercaya. Suasana hati Fuya tidak bisa tenang. Dia melihat Teresa dan berkata, alasan apa yang menyebabkan dia membentuk reinkarnasi sendiri? Apakah karena dia sudah memahami hukum reinkarnasi dengan jelas? Seharusnya, dia yang hidup di masa depan telah memahami hukum reinkarnasi. Teresa berkata, yang berkaitan dengan mata keabadian 6 jalan. Aku memiliki firasat bahwa domain puluhan ribu surgawi pasti akan mengalami perubahan besar di masa yang akan datang, yang menyebabkan dia yang hidup di masa depan harus menentang langit dan mengubah jalan. Dia menggunakan mata keabadian 6 jalan sebagai media untuk memindahkan kekuatan reinkarnasi kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang ke dalam tubuhnya, untuk menghadapi perubahan yang muncul di setiap saat. Dewi, jika orang-orang di masa depan melintasi ruang waktu dan datang ke era ini, apakah lintasan sejarah juga akan berubah karena hal ini? Bisa, jawab Teresa dengan sangat yakin. Dia berkata, cincin perkembangan sejarah telah menyimpang dari lintasan aslinya saat bintang Ye dan Xuan Li Hong tiba di sini. Segala sesuatu yang terjadi di masa depan juga akan berubah karena hal ini.
Apa tujuan Harley dan Bintang Y yang hidup di masa depan datang ke ruang waktu ini? Fuya menggaruk kepala dengan kuat. Tidak lama kemudian, Harley akan memberitahu kita jawaban dari masalah ini. Teresa menarik napas yang dalam, lalu berkata, tugasmu adalah menemukan orang ketiga yang melampaui 6 jalan reinkarnasi dinasti Dacu dalam waktu tersingkat. Bisma Sen dan Suandi telah meninggal. Orang ketiga yang melampaui dinasti Dacu pasti juga tidak sederhana. Mungkin dia juga berasal dari masa depan dengan melintasi ruang waktu. Aku mengerti. Fuya mengangguk dan segera berbalik badan. Namun, dia kembali lagi setelah melangkah maju 2 langkah. Dewi, ada sesuatu yang ingin kutanya. Katakan. Bisakah Bisma Sen dan Suandi Hong yang telah meninggal bereinkarnasi di dinasti Dacu? Apakah ini masalah yang harus kamu khawatirkan? Kata Teresa. Aku hanya bertanya. Fuya terbatuk kering dan pergi. Bersambung. Bab 1024. Kehidupan bagaikan teh. Hari yang baru telah dimulai, tanah yang luas ini terasa damai dan tenang. Krek. Di atas puncak Gadis Giok, pintu paviliun terbuka. Harley yang sudah lama tertidur itu berjalan keluar. Melihat kondisi ini, semua wanita di sana berdiri dan merasa tidak tega saat melihat keadaan Harley. Harley tetap merupakan Harley. Namun, rambutnya telah berubah menjadi putih, sekitar mulutnya penuh dengan janggut, tatapannya tidak bersinar dan keseluruhannya tampak sangat terpuruk, seperti terserang oleh penyakit yang tak tertolongkan dan dia tampak tidak beremosi. Harley, jangan seperti itu, ujar Yona Sangguan dengan air mata yang membasahi mata indahnya. Setelah mengenalnya selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya ia melihat Harley begitu terpuruk dan dia tidak tega melihatnya seperti itu. Aku baik-baik saja. Harley berusaha menunjukkan senyuman terpaksa, suaranya terdengar serak dan kering. Jepit rambut mutiara Giok Phoenix milik kakak. Lancy memberikan sebuah jepit rambut kepada Harley dengan air mata yang berlinang di mata indahnya juga. Harley menerimanya. Dalam kelemah lembutannya, dia tampak sedih dan mengenang semua yang telah berlalu. Seketika, saat dalam keadaan linglung, ia mendengar suara tertentu, seperti anggur mahal yang disegel tetapi aromanya tidak dapat tersembunyikan. Ayo, guru akan membawamu mengelilingi puncak Gadis Giok. Ini adalah paviliun Gadis Giok. Biasanya, aku selalu bermeditasi dan berkultivasi di sana. Ini adalah kolam Yuling, berendam di kolam ini bisa menyembuhkan luka badan, kelak kamu akan sering datang ke tempat ini. Apakah kamu melihat batu yang licin dan berkilau itu? Itu adalah batu kebijaksanaan. Jika memiliki waktu, lebih seringlah duduk di atas batu itu, karena bermanfaat dalam memahami ilmu. Itu adalah taman giok spiritual, yang memelihara monster spiritual. Cobalah yang terbaik untuk tidak mengganggu mereka. Ini adalah kediaman gua giok spiritual dan tempat ini tidak boleh didekati. Aku ingin keluar berkeliling sebentar. Harley menarik kembali pemikirannya, juga menyimpan jepit rambut mutiara Giok Phoenix dan sekali lagi menunjukkan senyuman terpaksa untuk menenangkan semua orang. Langkah kakinya tampak tidak berdaya, sosoknya juga tampak begitu dingin dan penglihatannya yang kabur seolah-olah masih melihat sosok cantik itu. Segala sesuatu sepertinya baru saja terjadi. Saat dia baru saja menaiki puncak Gadis Giok, dia masih merupakan seorang murid yang nakal. Namun, perubahan yang memisahkan mereka meninggalkan duka yang sangat berat. Pada pagi hari, Sekte Han Yue penuh dengan murid yang duduk bersila di atas gumpalan awan. Mereka tercengang saat melihat Harley turun dari puncak Gadis Giok. Hormat kepada Master Suci.
Baik murid yang sedang berkultivasi atau murid yang hanya lewat, semuanya memberi hormat. Terus berlatih. Harley melambaikan tangannya dengan ringan. Dia datang tanpa suara, pergi juga tanpa suara, yang membuat para murid dan para tetua itu diam-diam menghela napas. Brady, Yunandi dan yang lainnya datang dengan tergesa-gesa. Namun, saat tiba di depan Harley, mereka tidak tahu bagaimana cara memulai percakapan. Sama seperti Lancy dan yang lainnya, ini juga pertama kali mereka melihat Harley begitu terpuruk dan sama sekali tidak memiliki keagungan Master Suci Istana Surgawi. "Aku baik-baik saja." Harley tersenyum, dia berjalan melalui mereka seperti angin sepoi-sepoi, kemudian menaiki puncak gunung tempat naga kuno mistik berada. Di atas puncak gunung, naga kuno mistik duduk dengan santai, di depannya adalah sebuah meja batu. Dia sedang memasak teh dan aroma teh yang kuat memenuhi seluruh puncak gunung. "Silakan duduk." Naga kuno mistik berkata dengan santai tanpa melihat Harley, seolah-olah dia tahu bahwa Harley akan datang. Harley tidak berbicara, dia datang perlahan-lahan dan duduk di depan naga kuno mistik. Naga kuno mistik yang sedang memasak teh itu melirik Harley sekilas, tetapi dia menyipitkan matanya secara tidak sadar karena merasakan sejenis aura yang aneh dan misterius dari tubuh Harley. Seketika, naga kuno mistik kembali menunjukkan sikap biasanya sambil memberikan segelas teh kepada Harley, lalu berkata, "Datang cepat tidak lebih baik daripada datang tepat, rasakan bagaimana rasanya." Harley tidak berbicara, dia hanya mengambil gelas teh itu dan menyesapnya sedikit. Kemudian, ia seketika menunjukkan ekspresi menderita, karena teh yang diminum sangatlah pahit, ia tidak bisa menerima rasa pahit tersebut. Kehidupan bagian teh, kebanyakan menderita. Naga kuno mistik tersenyum dan meminumnya dengan santai. "Kehidupan bagian teh, kebanyakan menderita," gumam Harley, ekspresi menderitanya perlahan-lahan menghilang. Kemudian, dia meminum teh tersebut lagi. Kali ini, meskipun air teh tersebut tetap pahit, rasa pahitnya sudah banyak berkurang. "Tidak perlu seperti itu." Naga kuno mistik memegang cangkir teh dan mencium aroma teh dengan sangat nyaman, lalu berkata, "Jika dinasti Dacu membentuk reinkarnasi sendiri, dia mungkin masih bisa bereinkarnasi dan kalian masih memiliki kesempatan untuk bertemu." "Aku paham." Harley masih sedang meminum teh. Namun, ingin menemukan seseorang dari sekian banyak orang bukanlah hal yang mudah. "Guru!" Terdengar seruan dari kejauhan. Emily datang dengan melintasi langit dan kuau raja itu masih duduk di atas pundaknya. Sama seperti sebelumnya, setelah melihat Harley, kuau raja itu langsung terbang pergi tanpa berpikir. Hormat dari murid kepada guru. Emily sangat memahami tata karma. Setelah turun, dia langsung memberi hormat. "Mengapa hari ini kamu memiliki waktu untuk datang menjumpaiku?" Naga kuno mistik melihat Emily dengan penuh minat, lalu berkata, "Atau, kamu datang karena ada seseorang di sini dan sekalian menjumpai aku, gurumu?" Tidak. Emily tampak gugup, dia segera mengeluarkan selembar undangan berwarna merah dari pelukannya dan berkata, "Undangan yang sebelumnya diantarkan oleh keluarga bangsawan Hautian. Hamba hanya datang untuk bertanya kepada guru, apakah guru benar-benar tidak ingin pergi?" "Sudah kukatakan sejak awal, kamu pergi dengan atas namaku." Naga kuno mistik melambaikan tangan. "Kakak seperguruan Ye, bagaimana denganmu?" Emily mengatupkan bibirnya, lalu melihat Harley yang berada di sampingnya. Meskipun dia merasa senang, dia tidak menunjukkan kesenangannya, karena dia tidak ingin membangkitkan kesedihan Harley. "Aku tentu saja akan menghadiri pernikahan kedua kakak." Harley tersenyum paksa. "Baiklah, besok kita pergi bersama," ujar Emily sambil tersenyum, lalu berbalik tangan dan menginjak langit ilusi. Sebelum pergi, dia juga tidak lupa untuk saling bertatapan dengan naga kuno mistik,
seolah-olah ada sesuatu yang saling mereka pahami di dalam hati. Mungkin, kedatangan Emi hari ini merupakan rencana naga kuno mistik sejak awal. Atau dengan kata lain, ini adalah pertunjukan yang mereka pentaskan untuk Harley. Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu mengalihkan perhatian Harley dengan hal tertentu. Jika tidak, jika terus terjerumus dalam penderitaan, meskipun memiliki kultivasi yang sangat kuat, lama-kelamaan pasti akan menjadi seperti iblis. Terbukti bahwa mereka bekerja sama dengan sangat baik. Harley setuju untuk pergi membuktikan bahwa mereka telah berhasil dalam langkah kecil. Harley tentu tidak mengetahui niat baik pribadi kedua orang itu. Darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah keluarga bangsawan Haotian. Dia seharusnya adalah anggota keluarga bangsawan Haotian. Keluarga bangsawan Haotian akan mengadakan acara pernikahan. Sebagai seorang adik, dia seharusnya hadir di sana. Meskipun hubungan percintaannya telah hancur, dia tetap harus mendoakan kedua kakaknya agar bisa hidup bersama pasangan mereka untuk selamanya. Dia masih meminum teh dengan diam. Air teh tersebut sangat pahit hingga terasa di jiwa. Namun, semakin diminum, semakin berkesan. Aku semakin tidak memahamimu. Naga kuno mistik sekali lagi menuangkan segelas teh untuk Harley dan ucapannya tetap penuh dengan makna yang tidak dapat dijelaskan. Dalam bidang apa, kakek naga? Kamu merahasiakan sesuatu dariku sejak awal sampai akhir. Kakek naga juga melakukan hal yang sama, ujar Harley dan ucapannya juga penuh dengan makna yang tidak dapat dijelaskan. Oh, naga kuno mistik mengangkat alisnya, dia menatap Harley dengan penuh minat dan berkata, coba katakan. Apakah kamu benar-benar bisa memprediksi kehidupanku sebelumnya? Harley menyantap seteguk teh, lalu berkata, apakah benar aku merupakan seorang master yang mampu menembus langit dan bumi pada kehidupan sebelumnya? Atau kamu membohongiku sejak awal? Aku tidak menyangkalnya. Naga kuno mistik tersenyum sambil menggelengkan kepala, lalu berkata, pada saat itu, aku memang membohongimu, aku memang tidak bisa memprediksi kehidupanmu yang sebelumnya. Atau dengan kata lain, kamu sama sekali tidak memiliki kehidupan sebelumnya. Kalau begitu, aku akan memberitahumu siapakah aku pada kehidupan sebelumnya. Pada kehidupan sebelumnya, aku adalah seorang jenderal dari dunia manusia awam. Sejak memasuki militer, aku tidak pernah melepaskan senjataku. Aku bertempur di medan perang selama 10 tahun demi melindungi negara dan sepanjang hidup tidak merasa bersalah terhadap dunia. Kamu mengetahui kehidupanmu sebelumnya. Naga kuno mistik menyipitkan mata dan menatap Harley sambil mengerutkan kening. Itu hanyalah kenangan lama. Harley tersenyum dan tidak banyak berbicara. Setelah meminum seteguk teh terakhir di dalam cangkir, dia berdiri dan pergi. Kemudian, dia melakukan transmisi suara kembali, yang berkata, setelah menghadiri pernikahan mereka, kita pergi ke partai Tian Xuan lagi. Kali ini, dia akan menjawab semua keraguan kita. Bersambung.